Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Aska Nufus, bisa dipanggil Aska atau Nufus. Saya berasal dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Logonya nih. Kemudian video ini tuh sebenarnya ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Mawaris, hukum warisan. Dan sampai terlupa saya dari prodi studi Islam interdisipliner. Jadi teman-teman, video ini itu berjudul dengan membahas tema tinjauan umum dari fikih mawaris. Kalau kita berbicara tentang warisan, pasti kita nggak asing tentang perkelahian ataupun pembunuhan dari para kerabat. Dan itu sangat riskan untuk kita ketahui. Jadi adanya tema kali ini itu adalah tinjauan umum fikih Islam tentunya dalam warisan, dalam mawaris. Mawaris juga itu bisa dikenal dengan ilmu faraid. Kemudian yang pertama adalah pengertian fikih mawaris, yaitu fikih mawaris secara sederhana itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aturan pembagian harta dari siapa? Dari seorang yang meninggal dunia, dan membahas siapa saja yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak, terus beberapa porsi atau bagian-bagian para ahli waris. Itu dari pengertian fikih mawaris. Kemudian yang nomor dua adalah hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi. Jadi ada beberapa hal yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu dibayarkan melalui harta si mayat itu tadi yang meninggalkan harta warisan. Jadi dikurangi dulu untuk pengurusan jenazahnya. Kemudian pelunasan utang. Jadi semisal ada si mayat yang meninggal dunia mempunyai utang, ya utangnya itu harus dilunasi dulu karena tanggungan dunia dan akhirat juga. Kemudian yang nomor tiga, pelaksanaan wasiat. Nah ini banyak ketentuannya teman-teman. Pelaksanaan wasiat itu kalau almarhumah itu meninggalkan wasiat, dan ketentuannya wasiat itu hartanya sepertiga dari harta warisan, tidak boleh lebih. Dan ketentuan lagi itu wasiat itu tidak boleh diwasiatkan oleh ahli waris, jadi harus ke orang lain, jadi tidak bisa ya teman-teman. Dan kemudian setelah tiga hal itu tadi, barulah kita dapat membagi warisannya. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan sebelum pembagian warisan itu tadi dibagi. Kemudian ada rukun mawaris. Yang pertama adalah al-muwaris, yaitu si yang meninggalkan harta ataupun si mayat yang meninggal dunia, itu namanya al-muwaris. Kemudian al-warith, yaitu orang yang masih hidup, bisa dikatakan juga sang ahli waris, yaitu orang yang masih hidup sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu tadi. Kemudian nomor tiga adalah al-mauruth, bisa dikatakan atau tirkah, yaitu harta peninggalan dari sang muarith itu tadi, orang yang meninggal dunia. Kalau tidak ada tiga rukun ini, ya tidak bisa dibagi. Misal rukun yang pertama al-warith, ya nggak bisa dibagi dong, karena kan orangnya belum meninggal. Kemudian al-warith itu orang yang masih hidup. Kalau al-warisnya si muaris itu tadi tidak mempunyai anak atau tidak punya ahli waris, kan hartanya mau dikemanakan. Kemudian ada tirkah, dan tirkah ini juga harus penting juga dari rukun mawaris, karena kalau tidak ada tirkah, bagaimana dong nanti pembagian para ahli waris, nanti dapat apa mereka? Itu dari rukun mawaris. Kemudian yang nomor 4 ada syarat-syarat menerima warisan. Yang pertama adalah meninggalnya sang waris, yaitu dipastikan dulu kalau sang waris itu sudah meninggal, baik secara hakiki maupun diputuskan secara hukum. Secara hukum itu tadi, misal orang ini tuh hilang atau nggak tahu keberadaannya, keluarganya bingung harta warisannya di rumah mau dibagi atau tidak. Nah itu contoh kecil.
Kemudian ahli waris itu masih hidup, jadi dipastikan juga para ahli waris itu masih hidup untuk menerima warisan. Kalau ahli waris sudah mati, ya tidak bisa untuk menerima warisan. Nah, kemudian yang ketiga ada tidak adanya penghalang. Jadi manek menerima warisan itu sebenarnya faktornya tadi yaitu mati, kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh sang waris kepada si almuwaris. Nah, itu tidak boleh karena melanggar hukum, tidak bisa menerima warisan. Kemudian contoh beda agama juga tidak berhak untuk menerima warisan, karena misal nih almuwaris beragama Islam, kemudian si ahli warisnya itu beragama Kristen, ya tidak boleh karena adanya manik itu tadi. Itu syarat-syarat menerima warisan. Kemudian ada sebab-sebab menerima warisan. Kenapa sih orang itu berhak mendapatkan warisan? Jadi ada ketentuannya dalam fikih mawaris itu tadi. Yang pertama ada hubungan nasab, hubungan kerabatan. Jadi adanya hubungan seperti anak, saudara, cucu ataupun yang lainnya. Intinya ada hubungan kerabat atau hubungan darah. Kemudian hubungan pernikahan, yaitu artinya pernikahan yang sah antara suami dan istri. Kemudian ada wala itu pembebasan budak. Ini merupakan konteks sejarah hukum Islam klasik. Yaitu tadi, dan ini keturunan juga. Dan kalau misalnya ada seorang yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris sama sekali, maka hartanya akan diserahkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat umum. Nah, itu tadi dia teman-teman, gambaran umum tentang fikih mawaris. Kalau dibedah satu persatu mungkin ya nggak sampai, kalau waktunya cuma diberikan 5 menit. Nah, maka hartanya. Jadi hukum waris Islam itu menjunjung tinggi logis, logika, serta menjunjung tinggi nilai keadilan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris, supaya mereka tetap menjaga silaturahmi. Oke, semoga penjelasan dari saya buat kalian paham dan gak bingung lagi kalau bicara tentang soal warisan. Dan kalau bisa menggali lebih dalam tentang warisan, ikuti channel dari saya. Jangan lupa like, komen di komentar, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dari saya. Oke, wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.